Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan mencoba membagikan langkah-langkah nilai di aplikasi Erapot SMK untuk guru ya. Untuk guru yang nanti akan dikerjakan di masing-masing laptopnya. Langkah pertama yang harus kita persiapkan adalah IP address atau IP address si komputer admin atau komputer servernya yang terinstall Erapotnya. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita tinggal minta saja ke operator ya. Nanti operatornya yang akan memberikan IP address tersebut. Berhubung di sini sudah saya persiapkan, nah ini adalah IP address komputer punya server atau punya operator. Jadi nanti kita akan langsung buka ke aplikasi Google Chrome. Nah, sini kita tinggal masukkan IP address yang tadi, kemudian titik 2 masukkan alamat Erapotnya 8154. Nah, ini sudah terbuka aplikasi Erapotnya, berarti si komputer ini sudah terhubung ke komputer admin atau ke komputer yang sudah terinstall Erapotnya. Kemudian langkah selanjutnya kita tinggal login dengan menggunakan username yang sudah diberikan oleh operator ya. Kita mencoba login dengan menggunakan user yang ini. Kemudian passwordnya kita inputkan juga di sini ya. Nah, ini password dan username juga yang didapatkan dari operator. Kalau belum memberikan atau belum punya, Bapak Ibu tinggal minta saja ke operatornya. Kemudian setelah dimasukkan, kita klik login. Nah, ini sudah terbuka ya aplikasi Erapotnya. Kita sudah berhasil login atau sudah masuk ke aplikasi Erapotnya. Langkah awal atau langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek dulu capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya sudah ada atau belum. Atau Bapak Ibu juga sudah bisa langsung klik ke nilai akademik. Nanti juga akan diarahkan lagi kalau misalkan belum ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajarannya, nanti akan diarahkan lagi ke capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Baik, ini adalah kolom atau menu yang ada di asesmen sumatif. Ada pembelajaran, ada tingkat kelas, jenis rombongan belajar, kemudian ada rombongan belajarnya, ada mata pelajaran, kemudian ada jenis asesmennya. Kita pilih dari tingkat kelas dulu di kelas 10 karena akun yang saya gunakan ini juga mengajar di kelas 10. Kita pilih jenis rombongan belajarnya yang reguler. Kemudian rombongan belajarnya pilih yang mana saja yang ingin Bapak Ibu inputkan nilainya. Setelah itu pilih mata pelajaran, mau pelajaran apa dulu. Nah, di sini ada dua mapel ya yang diajarkan di kelas 10, bahasa Inggris dan proyek IPAS. Kita akan mencoba mengerjakan yang bahasa Inggris dulu. Kemudian pilih jenis asesmennya. Sini ada dua sumatif. Yang pertama sumatif lingkup materi, yang kedua ada sumatif akhir semester. Kalau lingkup materi ini adalah yang Bapak Ibu kerjakan selama pembelajaran gitu ya. Kalau sumatif akhir semester ini yang diujiankan di akhir semester kemarin di PSAS ya, penilaian sumatif akhir semester. Kita kerjakan dulu yang sumatif lingkup materi. Nah, di sini ada keterangan tidak ditemukan data tujuan pembelajaran. Berarti tujuan pembelajarannya belum ada di mata pelajaran bahasa Inggris ini. Jadi langkah selanjutnya jangan balik lagi ke menu ini ya. Kita tinggal langsung aja silahkan tambah data tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Klik di sini. Nah, ini ada klik di sini. Kemudian kita pilih filter ya, filter tingkatnya sesuai dengan kelasnya. Kelas 10 rombongan belajarnya 10A per 10B, kita pilih yang 10A saja.
bebas ya. Kemudian pilih mata pelajarannya. Kita pilih bahasa Inggris. Nah, di sini cari. Nah, di sini ada bahasa Inggris yang menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur keabsahan teks, interaksi, transaksional, lisan dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk fase tingkatnya ini untuk umum ya 10, 11, 12 dan 13. Dan di sini di bawah juga sudah ada sebetulnya CP-nya, capaian pembelajarannya, menyimak, berbicara, menyimak, berbicara. Kita lihat di sini tujuan pembelajarannya juga sudah ada. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Bisa tiga-tiganya atau mungkin bila kurang nanti bisa ditambah lagi di sini. Kita pilih satu aja dulu yang untuk sampel contoh. Kita tinggal klik aksi di sini. Kemudian mapping rombol. Ini pilih kelas 10 dan pilih yang akan kita nilai. Kemudian ini bisa langsung dua ya, 10A dan 10B. Jadi kita tinggal pilih rombongan belajar 10A dan 10B, kemudian klik simpan. Nah, ini berhasil, tujuan pembelajaran berhasil di mapping. Oke. Kemudian di sini juga sudah terlihat rombongan belajarnya telah di mapping ke rombongan belajar berikut 10A dan 10B. Mata pelajaran bahasa Inggris, di sini ada tombol aksi apakah mau dihapus atau mau dilanjutkan. Nah, ini untuk berhubung ini untuk contoh saja, jadi cukup satu saja ya untuk tujuan pembelajarannya. Nanti bisa ditambah lagi di sini, tambah lagi dan ditambah lagi sesuai langkah yang pertama tadi. Kemudian kita klik simpan, tutup. Kemudian kita masuk lagi ke nilai akademik yang tadi, ke asesmen sumatif. Kalau tadi kan tidak bisa menginputkan nilai karena belum ada tujuan pembelajaran. Kita coba lagi sekarang, pilih mata pelajaran bahasa Inggris dan pilih sumatif lingkup materi yang tadi kita akan kerjakan. Nah, sekarang sudah terbuka menu penilaiannya. Ini bisa langsung diisi di sini ya. Bisa diisi satu persatu. Kalau misalkan mau lebih mudah, Bapak dan Ibu, ini TP-nya baru satu ya, karena tadi saya memasukkannya satu saja sebagai sampel. Kalau misalkan TP-nya lebih dari satu, di sini juga nanti akan muncul TP1, TP2, TP3 dan selanjutnya. Kalau mau simpel mengerjakannya, Bapak dan Ibu, kalau udah disiapkan di filenya, jadi kita tinggal unduh saja template-nya. Unduh template ini, kemudian kita klik simpan. Di sini harus diingat di mana kita menyimpannya, agar nanti tidak susah mencarinya ya di menu download ini. Kemudian klik save. Nah, ini ada peringatan di sini untuk download tidak aman atau diblokir. Kita tetap download aja, klik. Nah, ini template nilai sumatif lingkup materi sudah di download dan kemudian kita buka di folder. Nah, ini sudah ada di menu download dan ini ada file yang telah kita download tadi. Kita coba buka ya. Nah, ini ada satu tujuan pembelajaran karena tadi menginputkannya kita hanya satu saja. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan nilainya, kita tinggal copy kemudian kita tempel di sini. Contoh misalkan saya kasih nilai satu aja dulu, satu siswa, misalkan 80. Nah, ini sudah diisi satu, kemudian kita klik simpan, kemudian close. Kita kembali lagi ke aplikasi e-rapotnya. Nah, di sini ada menu untuk memasukkan file ya, file yang sudah di download tadi sesuai dengan template mapel ini bahasa Inggris. Kita klik browse. Nah, kita harus ingat tadi di mana. Nah, ini kan. Ini template nilai sumatif lingkup materi bahasa Inggris. Kelas 10A. Klik open. Nah, ini sudah masuk sesuai tadi yang sudah kita kerjakan. Karena tadi satu yang diisi, maka di sini juga munculnya satu. Kemudian langkah selanjutnya kita klik simpan. Setelah berhasil simpan, kita masuk lagi ke menu tingkat kelas, masuk lagi ke reguler, kita pilih lagi kelas 10A. Kenapa? Karena itu baru satu asesmen. Kemudian yang ininya belum, sumatif akhir semesternya belum kita kerjakan.
Nah, ini ada non-tes dan tes. Ini juga sama ya langkah-langkahnya seperti langkah yang pertama tadi. Kita unduh dulu template nilai sumatif akhir semesternya, kemudian kita simpan, tetap download, dan kemudian kita langsung bisa melihat di foldernya atau kita langsung buka saja. Nah, ini ya. Ini untuk nilai non-tes dan ini untuk nilai tesnya. Kalau misalkan ada nilai non-tes seperti praktik dan lain sebagainya, nah, ini atau nilai tes ini Bapak Ibu, kalau misalkan dua-duanya dilaksanakan berarti harus diinput dua-duanya. Misalkan di nilai non-tesnya kita inputkan 82, di nilai tesnya kita inputkan misalkan 83. Nah, seperti ini cara pengisiannya sampai selesai ke bawah. Kemudian klik simpan lagi, kemudian tutup. Kita kembali lagi ke aplikasi rapotnya, kemudian klik browse. Nah, di sini ada nilai sumatif akhir semester yang sudah kita kerjakan tadi. Kemudian, nah ini langsung masuk dan nilai rata-ratanya sudah otomatis terisi oleh sistem. Nilai akhir sumatif akhir semester atau NA ya, NA sumatif akhir semester ini adalah nilai akhir rata-rata dari dua nilai ini, tes dan non tes. Setelah itu kita klik simpan. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum ya, belum Bapak dan Ibu. Kita masih punya tugas lagi mengerjakan nilai akhir. Di nilai akhir ini kita pilih lagi tingkat kelasnya, kemudian jenis rombongan belajarnya, kemudian rombongan belajarnya sesuai yang sudah kita kerjakan tadi ya, setelah selesai. Ini berlaku untuk semua mapel dan semua kelas. Nah, tadi kan berhubung kita hanya menginputkan satu peserta didik saja, nilainya yang muncul di sini pun hanya satu nilai yang sudah terisi. Dan di sini tujuan pembelajarannya pun hanya satu, karena yang diinputkan di awal hanya satu TP atau satu tujuan pembelajaran. Kalau misalkan dua TP, nanti juga akan dua TP yang muncul di sini. Kita hanya mengerjakan ini saja, tercapai dan tidak tercapai. Kalau misalkan dirasa tercapai, kita klik tercapai. Kalau misalkan di tujuan pembelajarannya yang selanjutnya, kalau misalkan ada dua, di satu tercapai, yang satunya lagi belum, nanti bisa pilih yang tidak tercapai. Setelah itu kita klik simpan. Berhasil, nilai akhir berhasil disimpan. Apakah sudah selesai? Belum ya. Kita ada satu tahap lagi untuk menyelesaikan nilai, yaitu di capaian kompetensi ini. Nah, di sini ada menu capaian kompetensi. Nah, kita sama pilih kelasnya, kemudian rombelnya, kemudian pilih rombongan belajarnya A atau B. Tadi kan A ya, sudah selesai. Nah, kita pilih mata pelajarannya bahasa Inggris. Nah, di sini pun sama, hanya satu siswa yang sudah terisi. Nah, ini yang perlu ditingkatkannya masih kosong atau tidak terisi ya. Karena tadi kita hanya membuatnya satu TP. Nah, jadi yang sudah dicapainya pun hanya satu, yang belum atau yang perlu ditingkatkannya pun masih kosong karena tidak diisi. Jadi di sini atau di menu ini Bapak dan Ibu cukup menyimpan save saja, atau mau direvisi juga boleh. Di sini bisa diedit lagi barangkali ada kesalahan untuk kompetensi yang sudah dicapainya ataupun yang perlu ditingkatkan, bisa diedit atau bisa diinput manual di sini. Setelah selesai kita klik simpan saja. Nah, setelah ini selesai, kalau misalkan Bapak dan Ibu mau melakukan penilaian sikap, di sini juga bisa dikerjakan. Pengisiannya manual ya Bapak dan Ibu, di sini satu persatu dengan cara klik tambah data, kemudian pilih tingkat kelasnya, kemudian pilih rombongan belajarnya, kemudian di sini tinggal pilih nama peserta didiknya. Nah, ini misalkan tanggalnya tanggal berapa? Nah, sekarang misalkan tanggal 21 bulan Mei 2024.
Nah, dimensinya di sini yang mau dinilai apa? Misalkan beriman. Elemen sikapnya apa? Misalkan akhlak kepada manusia, opsi sikapnya negatif atau positif. Misalkan di sini positif. Nah, di sini bisa ditambahkan lagi uraian sikapnya, kenapa nilainya positif dan kenapa nilainya negatif. Setelah selesai, klik simpan. Oh, ini di sini tidak boleh kosong ya, misalkan harus diisi. Misalkan Ananda sudah bersikap sempurna atau baik. Ini contoh saja ya. Bapak dan Ibu boleh bebas mengisinya sesuai uraian Bapak Ibu. Kemudian setelah itu klik simpan. Nah, ini berhasil, catatan sikap berhasil disimpan. Ini sudah muncul satu siswa yang sudah dicek ya, atau sudah diisi nilai sikapnya. Kita cek dulu apakah nilai kita yang sudah kita kerjakan itu sudah terisi atau belum. Kita masuk ke menu beranda. Nah, di sini ada bahasa Inggris kelas 10A, untuk poli kelasnya juga ada, jumlah siswa peserta didik yang harus diisinya di kelas 10A itu ada 30. Nah, jumlah peserta didik yang dinilai baru 1. Kita lihat detailnya. Nah, ini belum dinilai semuanya, yang dinilai hanya 1 atas nama ini peserta didik yang tadi kita inputkan. Itu ya barangkali Bapak dan Ibu untuk langkah-langkah atau tahapan mengisi atau menginputkan nilai di aplikasi Rapot untuk guru dan beda laptop ya. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang karena ini cukup harus dikerjakan tahap demi tahap. Setelah itu kita klik saja keluar aplikasi dan kita kembali, atau misalkan mau mengerjakan nilai yang lain juga boleh. Misalkan ngajarnya di kelas 11, kelas 12 itu kita tinggal, jadi nggak usah keluar, kita langsung saja ulangi langkah tadi dari awal sampai akhir. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf ya apabila di penjelasan video ini kurang begitu jelas. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.